selanjutnya yaitu uji prasyarat. Nah, dalam uji prasyarat ini yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji prasyarat dari analisis regresi linear berganda. Model yang baik adalah model yang nilai residualnya berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov dengan ketentuan nilai signifikan harus lebih dari 0,5. Nah, yang selanjutnya untuk mengetahui nilai signifikannya ini apakah lebih besar dari 0,5, maka kita akan mengujinya. Yang pertama itu kita akan menguji dengan uji normalitas. Ini adalah salah satu contoh datanya yang akan kita gunakan untuk menguji SPSS. Nah, ini adalah data yang sudah kita masukkan ya ke dalam SPSS. Data yang di dalam Excel ini sudah kita masukkan ke dalam SPSS secara manual. Nah, untuk mengubah yang atas ini, itu kita klik ke bagian variable view. Nah, di sini name-nya ini sudah maksudnya name-nya di sini kan sesuai dengan yang ini. Terus habis itu untuk produknya itu kita sesuaikan dengan data yang ini, data kita yang awal. Nah, itu kita masuk lagi dalam SPS. Nah, di sini desimalnya kita nolin ya, karena data kita ini tidak berbentuk desimal. Nah, langkah yang pertama untuk mengujinya itu kita buka analyze, setelah itu regression, habis itu linear. Nah, di sini tuh kita masukin volume ini, penjualan. Untuk dependen kita masukin penjualan. Untuk independennya itu kita masukin produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Kalau sudah kita klik save. Nah, yang ini residualsnya kita klik yang paling atas, habis itu kita continue. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya ya, atau sudah mendapatkan hasil dari SPSS. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Kita balik lagi ke dalam SPSS. Nah, di sini kita dengan yang tadi sudah mendapatkan res 1. Lanjut, klik analyze. Setelah itu kita pilih yang ini, normal text. Habis itu kita klik yang paling bawah, legacy dialogs. Setelah itu kita pilih yang ini. Nah, kalau sudah, text variable listnya kita masukkan under inilah. Nah, habis itu klik. Nah, setelah itu kalau sudah, baru kita oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari uji normalitas. Kita buka ke ininya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya tadi kita sudah lakukan di SPSS. Dan ini hasilnya. Sama kan hasilnya? Nih, dengan yang hasil kita sudah cari. Nah, berdasarkan tabel di atas, tabel ini bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Uji selanjutnya yaitu uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengantaran ke pengamatan lain. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi segala heterokedasitas, tidak terjadi heterokedasitas ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,5. Nah, lanjut, untuk cara mengujinya kita masuk ke dalam SPSS yang tadi kita sudah cari. Nah, itu kita buka transform, kita klik transform, setelah itu kita klik yang paling atas. Nah, kalau di sini target variabelnya itu kita ketik saja ABS res. Nah, jika sudah, untuk numeric expressionnya itu kita masukkan ini res 1 atau juga bisa gitu. Jadi kita tambahin jadi ABS. Nah, jika
sudah, kita klik All. Nah, yang di sini itu ABS. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, lanjut kita masuk ke dalam ini lagi. Nah, kita sudah mendapatkan ABS rest-nya. Selanjutnya kita masuk ke analyze lagi, kita bagian regression, linear. Nah, di sininya yang dependentnya itu kita masukin ABS rest. Kita kembalikan dulu ini, habis ini kita masukin ABS rest. Setelah itu kita klik save, continue, oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ANOVA. Nih ya, hasil dari uji tadi yang kita lakukan itu kita mendapatkan ANOVA. Coba kita buka di Word. Ini tadi yang sudah kita itu ya. Nah, ini dia. Sama bukan hasil dari uji heterosiditas yang di sini sama dengan yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi heterokedativitas atas asumsi terpenuhi karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Saya akan menguji yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai VIF memenuhi asumsi atau tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Di sini kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita klik bagian analyze, regression, lalu regression, bagian yang kedua yaitu linear, lalu statistik. Nah, yang bagian bawah collinearity diagnosis kita klik, lalu continue, oke. Nah, ini hasil dari uji multikolinearitas yang ketiga. Hasilnya sama dengan yang sini. Ini adalah, nah, sama kan uji dengan yang di Word. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua variabel X lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa memenuhi asumsi atau tidak terjadi multikolinearitas. Nah, yang selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Untuk mencari analisis regresi berganda, pertama kita klik bagian analyze, setelah itu regression, setelah itu linear. Nah, kalau sudah di sini, ini sudah sesuai ya, langsung saja kita oke. Nah, tadi kan kita sudah melakukan analisis regresi berganda. Nah, ini hasil yang kita dapatkan tadi dari menganalisis regresi berganda. Nah, coba kita lihat apakah sama kayak di Word ini. Ini ada langkah-langkahnya ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini hasilnya sama kan? Nih, ini yang ini sama dengan yang tadi sudah kita cari. Nih. Setelah itu, berdasarkan tabel regresi linear berganda, maka didapatkan model regresi linear berganda adalah ini hasilnya. Nah, di sini adalah untuk penjelasannya. Nilai custom sebesar ini, artinya jika
bauran pemasaran nilai 0, maka volume penjualan akan menurun. B1, B2, B3 distribusi ini nilai B4.